Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang TOEFL ya. TOEFL Test of English Foreign Language. Ini adalah salah satu sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang saat ini sedang menjadi syarat-syarat mutlak, baik itu untuk melanjutkan studi, untuk mendapatkan beasiswa atau bahkan pekerjaan. Jadi, ini butuh strategi bagaimanapun karena kita adalah orang Indonesia yang tidak menguasai bahasa Inggris. Jadi sebenarnya tapi untuk mendapatkan sertifikat dengan skor yang dipersyaratkan itu sebenarnya punya, strategi khusus ya. Jadi perlu diketahui TOEFL itu, terdiri dari 3 bagian soal utama, yaitu jenis soalnya itu. Yang pertama ada listening ya, listening. Nah, listening ini berjumlah 50 soal. Dan dia terdiri dari 3 part. Jadi ada part A, ini adalah short dialog atau percakapan singkat. Kemudian part B ini long conversation. Jadi ada percakapan yang agak sedikit panjang, jadi bisa sampai 3 kali pembicaraan. Kemudian ada part C, ini adalah monolog ya. Jadi ada sebuah teks yang dibacakan dan kita nanti akan disuguhkan pertanyaan-pertanyaan. Itu listening. Kemudian yang kedua ada namanya structure. Structure ini terdiri dari 40 soal saja. Dan dia terdiri dari 2 jenis pula. Ada structure namanya. Ini adalah melengkapi kalimat dengan benar. Ya. Dengan benar artinya sesuai dengan grammar ya. Grammar yang berlaku. Kemudian yang kedua ada written expression. Mencari jawaban, mencari kata yang salah dari salah satu jawaban. Jadi ada soal yang diberi garis bawah suatu kalimatnya. Nah, ada kata-kata yang dianggap salah, maka itu yang kita cari. Kemudian yang ketiga ada namanya reading. Ini jumlah soalnya juga 50. Reading ini adalah kita membaca teks, kemudian disuguhkan nanti pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut. Nah, inilah yang harus kita kuasai, bagaimana kemampuan listening untuk part A itu seperti apa, part B seperti apa, part C. Struktur juga begitu, bagaimana untuk bisa tahu mana kita memilih kalimat yang benar dan salah. Kemudian written expression mana yang salah ya. Jadi ini cari yang benar, ini cari yang salah. Kemudian reading, bagaimana mencari topiknya, apa yang dibahas, siapakah tokoh utamanya, itu dia. Nah, sebelum kita sampai ke sana, materinya, kita perlu tahu juga bagaimana cara menghitung skor TOEFL, sehingga ada yang dapat 450, 500, bahkan 600. Nah, ini dah skor konversinya. Jadi misalnya, di bagian ini kan listening, ada 50 soal, ini dia maksimalnya. Maka skor konversinya ini, misalnya kita hanya mampu benarnya 30 soal, ya. Kita buat misalnya 30 soal.
30 soal berarti skor konversinya untuk listening 50. Ini dia 50 ya. Kita 50 skor konversi. Kemudian yang structure kita mampu menjawab 24 soal benar berarti 50. 24 soal benar berarti 50 skor kita. Kemudian yang reading sudah agak mumet, kita cuma betul 23, berarti 47. 23 berarti 47. Maka kita jumlahkan 50 tambah 50 tambah 47. Ya. Jadi ini kita jumlahkan, kita bagi 3 karena dia nilai rata-rata. Jadi berapa ini? 147 dibagi 3. Ya, kita lihat saja kalkulator. 147 kita bagi 3 sama dengan 49. 49 apakah sudah selesai? Belum. Ini 49 dikali 10. Maka kita dapat skor TOEFL 490. Nah, begitu ya. Jadi kalau benarnya 30, kita punya skor 50. Kalau benarnya 24, skornya 50. Benar 23, skornya 47. Kita buat nilai rata-rata dari skor masing-masing. Ini dia. Kemudian hasilnya ini lalu dikali 10. Nah, tinggal kita hitung. Makanya ketika nilai kita benarnya cuman bahkan 0, ya, 0, jawaban kita sudah dapat 310 poin sebenarnya. Jadi jangan bangga nilai 300. Itu kita tidak menjawab pun sudah 300. Yang paling tinggi tentu 680. Oke, jadi itu adalah pengantar dari bagaimana kita menguasai atau strategi untuk mendapatkan nilai TOEFL. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.